Hari ini kita semua udah senang, bersuka cita. Sudah cukup lama tadi kita ngobrol-ngobrol ya, lebih dari setengah jam, dan saya percaya melalui hangout ini kita semakin akrab. Dan buat teman-teman yang tadi tidak sempat ngobrol dan lain sebagainya, mungkin nanti kita bikin acara spesial hanya ngobrol begitu ya. Puji Tuhan, terima kasih. Welcome juga, selamat datang buat Pastor Anta Kirana, pembicara utama kita sudah join di Zoom pagi hari ini bersama dengan kita. Saudara boleh kasih tepuk tangannya buat emoji tepuk tangan buat Pastor Anta Kirana yang sudah bersama dengan kita. Ya, terima kasih buat kita semua yang sudah join, dan nanti siang juga Ibu Wiwi kembali akan bersama dengan kita, dan juga Pastor Daniel sedangkan join bersama dengan kita. Baik, pagi hari ini saya tidak punya banyak waktu, sekitar 20-30 menit, 25-30 menit, dan karena itu saya akan memberikan sebuah materi perenungan yang nanti barangkali saya berharap saudara akan bisa mengeksplor lebih dalam, lebih jauh lagi, karena keterbatasan waktu sehingga saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail pagi hari ini. Saya izinkan saya hari ini untuk share screen terlebih dulu. Ya, apakah sudah terlihat, teman-teman? Iya, Pak. Teman-teman co-host bisa info saya? Siap. Jelas. Sudah ya? Baik. Saya berharap saya bisa membaca semua tulisan dengan baik. Ya. Pagi hari ini, saudara-saudara, saya akan bicara tentang real battle. Kalau tadi malam Pastor Daniel sudah menyampaikan, dan ini saya akan sampaikan juga tentang real battle. Nanti siang juga atau nanti sore Ibu Wi juga akan sampaikan tentang real battle, supaya kita semakin dalam mendalami tema ini. Tadi malam Pastor Daniel sudah sampaikan kepada kita apa maksud dan tujuan dan lain sebagainya. Nah, saya akan ajak kita membaca terlebih dulu dalam kitab Yudas, saudara, kitab Yudas. Hanya satu pasal saja, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Saudara boleh mengucapkannya bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ayat 22 dan 23 ini yang menjadi fokus saya. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Oke, saya putus. Saya mohon izin kepada dosen-dosen sekolah kitab di sini. Barangkali mungkin saya tidak persis dalam konteksnya, tetapi saya pikir ini masih applicable dua ayat ini ketika kita hubungkan dengan tema kita hari ini. Saudara, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Kalau boleh sedikit kita aplikasikan, saudara, dua ayat ini kita aplikasikan kepada konteksnya dalam youth ministry. Ya, nanti siang saya akan tampilkan beberapa hasil dari survei yang dilakukan oleh Bilangan Research Center, saudara, yang baru keluar minggu yang lalu, saudara, itu tentang indeks spiritualitas umat Kristen di Indonesia. Dan saya cukup kaget ketika saya mengikuti 2 hari seminar itu, karena dikatakan sungguh dalam Tuhan sebenarnya mereka yang indeksnya cukup tinggi itu adalah mereka yang aktivis gereja. Saudara. Lalu kemudian dari banyak orang aktivis gereja itu rata-rata orang muda. Tetapi hasil dari indeks berikutnya, hasil dari survei pertanyaan yang lain adalah ternyata, saudara, indeks dari spiritualitas umat Kristen di Indonesia yang paling rendah itu justru di kalangan anak-anak muda. Apakah mereka sedang dalam posisi keraguan-raguan? Mungkin saja, karena masa muda, saudara, remaja, kaum muda itu masa di mana mereka sedang mencari jati diri, mereka sedang bertanya, mereka sedang dalam persimpangan jalan, saudara. Dan barangkali ayat ini cukup tepat ketika kita aplikasikan, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas. Nah, kata merampas itu berarti mereka ada dalam kekuasaan pihak lain.
Mungkin hari ini mereka dikuasai oleh dunia ini, mungkin mereka hari ini dikuasai oleh gadget dan lain sebagainya, mungkin dikuasai oleh sosial media sehingga mereka tidak tertarik kepada perkara-perkara rohani, mungkin mereka dikuasai dosa, mungkin mereka dikuasai kebiasaan-kebiasaan buruk, mereka mungkin dikuasai pergaulan-pergaulan buruk oleh lingkungan yang tidak mendukung dan lain sebagainya. Saudara-saudara, dan Alkitab berkata selamatkan dengan jalan merampas. Jadi ada upaya, ada battle di situ, ada sebuah pertempuran, saudara-saudara. Nah, saya ingin sedikit menambahkan saudara-saudara pemahaman kita tentang kata battle di sini, ya. Battle itu sama nggak dengan war? Nah, di sini sebenarnya ada Pastor Jamie Camp yang lebih tahu, tetapi coba saya akan beritahukan kepada saudara. Battle versus war. Ini beda atau sama? Karena saya berharap saudara tidak salah mengartikan, tidak salah memahami kata battle itu sebenarnya lebih tepat kalau kata itu diterjemahkan sebagai sebuah pertempuran, saudara. What's the meaning? Apa artinya? Battle itu bukan peperangan. Battle adalah sebuah pertempuran, kontak fisik secara langsung, di mana dua pihak berhadapan-hadapan dan di dalam masa perang untuk saling menyerang dan bertahan. Jadi itu kontra secara langsung, saudara Tuhan. Jadi pertempuran disebut sebagai sebuah pertempuran. Nah, apa itu war? War adalah sebuah peperangan. Konflik terbuka antara dua pihak dalam waktu yang mungkin dalam sebuah periode waktu yang lama, saudara Tuhan. Dan itu barangkali peperangan itu tidak harus dimulai dengan sesuatu yang berhadapan-hadapan. Jadi, dengan kata lain, di dalam peperangan ada banyak pertempuran, baik besar maupun kecil. Jadi, battle adalah bagian kecil dari sebuah peperangan. Saya berharap kita bisa memahami kata ini dengan tepat, saudara-saudara. Yaitu jadi di dalam sebuah peperangan itu bisa macam-macam, bisa perang dagang, perang dingin. Makanya saudara Tuhan di dalam sejarah tidak disebut apa itu namanya perang, tidak disebut pertempuran dunia, tapi disebut perang dunia, world war. Tidak disebut world battle, saudara-saudara. Karena yang terjadi ketika bicara tentang battle itu bicara tentang sebuah peristiwa, saudara Tuhan. Jadi dalam sebuah peperangan itu akan ada banyak pertempuran di mana-mana. Ada banyak pertempuran di mana-mana. Oke. Saya berharap sampai di sini sudah bisa paham. Nah, saudara-saudara, how to win the battle? Bagaimana kita bisa memenangkan sebuah pertempuran itu? Kalau tadi dikatakan rampaslah mereka, rebutlah mereka, saudara. Berarti dari kekuasaan lain. Bagaimana kita bisa memenangkan sebuah pertempuran, saudara Tuhan? Yang pertama, saya cepat saja karena tadi waktu saya yang terbatas, sehingga nanti saya berharap saudara-saudara bisa mengeksplor lebih jauh. Saya akan bagikan materi ini buat saudara semuanya. Yang pertama, Anda dan saya perlu yang disebut dengan persiapan yang matang. Saudara boleh ucapkan bersama saya, persiapan yang matang. Persiapan Anda tidak boleh setengah-setengah. Persiapan Anda harus persiapan yang matang. Saya sebutkan aja dulu. Yang kedua, Anda perlu kekuatan yang cukup. Kenapa? Nanti kita akan tahu kekuatan musuh seperti apa, dan Anda perlu kekuatan yang cukup untuk sebuah pertempuran. Yang ketiga, Anda perlu yang namanya strategi yang tepat atau strategi yang jitu. Salah strategi bisa membuat kekalahan. Yang keempat, saudara-saudara, saudara perlu semangat dan keberanian. Semangat ini sebuah modal yang saya pikir semua orang membutuhkannya. Keberanian adalah sebuah modal yang semua orang membutuhkan dalam sebuah pertempuran. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan kegilaan. Jadi 5 hal bagaimana Anda dan saya bisa memenangkan sebuah pertempuran, yaitu sudah persiapan yang matang, boleh diucapkan bersama-sama, sudah 1, 2, 3. Persiapan yang matang, kekuatan yang cukup, strategi yang jitu, semangat dan keberanian, dan yang terakhir disebut dengan kegilaan, saudara. Ya, oke, apa itu? Yang pertama, saudara. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-31 kita baca bersama-sama. Saudara, barangkali ini ayat ini akan mewakili beberapa poin yang tadi saya sebutkan. Ya, boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Memang ini
Saya ambil saja pernyataan Tuhan Yesus ini. Sekali lagi mohon izin para dosen sekolah Alkitab ya, saya ambil sedikit ini, mungkin barangkali konteks pembicaranya tidak bicara tentang peperangan, saudara. Tetapi ayat ini memberitahukan kepada kita bagaimana kita bisa memenangkan sebuah pertempuran. Bagaimana kita bisa memenangkan sebuah peperangan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, saudara-saudara, seorang raja kalau mau berperang, dia duduk, dia membuat pertimbangan, dia susun strategi, dia persiapan dengan baik, dia hitung-hitungan, dia hitung kekuatannya sampai di mana, dan sebagainya. Itu saya katakan ayat ini cukup mewakili poin-poin yang saya sebutkan tadi, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, mari kita bahas. Yang pertama, bicara tentang persiapan yang matang. Kemarin Pastor Daniel sudah memberitahukan kepada kita bahwa battle ini bukan peperangan secara fisik yang sedang kita lakukan, saudara. Pertempuran bukan sebuah pertempuran secara fisik yang kita lakukan. Ya. Nah, karena itu dibutuhkan sebuah persiapan yang matang. Kenapa? Karena persiapan yang baik adalah separuh kemenangan dari pertempuran yang sesungguhnya. Jadi kalau Anda berhasil membuat sebuah persiapan, preparation, good preparation, well preparation, itu akan memenangkan half of the battle. Separuh dari peperangan, Anda sudah bisa memenangkannya. Jadi, lihatlah, orang-orang yang punya persiapan lebih baik, hasilnya pasti lebih baik. Kita melihat, kebetulan suka sedikit melihat bola dalam Tuhan. Nah, banyak pelatih-pelatih dan ketika mereka mengalami kekalahan, mereka salah satu dalam Tuhan ketika dalam video conference dalam Tuhan atau press conference atau konferensi pers, mereka mengatakan bahwa kami kurang persiapan kami sangat mendadak, jadwal pertandingan terlalu banyak sehingga kami tidak punya persiapan yang cukup sehingga kami mengalami kelelahan, kami mengalami kekalahan. Jadi betapa pentingnya sebuah persiapan sebelum, before we go to the battle, the well preparation itu sangat-sangat penting buat kita, ya. Persiapan yang dimaksud, kita perlu yang namanya persiapan spiritual dan persiapan mental. Mungkin barangkali tadi malam Pastor Daniel sudah menyampaikan tentang persiapan spiritual. Tadi malam dikatakan prepare yourself. Ya, Pastor Daniel sudah memberikan banyak hal tentang persiapan spiritual yang harus kita lakukan. Nah, namun yang kedua, saya sampaikan persiapan mental ini juga tidak kalah penting. Saudara, banyak orang punya iman gede, tapi kalau mentalnya kecil, dia tidak berani berperang. Banyak orang punya mentalnya, punya iman besar. Saya punya iman besar, ingin memindahkan gunung. Saya punya iman besar, membangun gereja yang besar. Tetapi mental kita kecil, kita tidak berani melangkah. Kan itu betapa pentingnya Anda dan saya perlu membangun mental yang kuat, mental yang tahan banting, mental yang berani berdarah-darah, Tuhan. Karena dalam sebuah pertempuran, itu yang namanya darah keringat itu udah pasti. Ya, karena itu Anda perlu persiapan yang baik. Ya, salah satunya persiapan mental itu adalah Anda dan saya perlu belajar, memperlengkapi diri dengan belajar. Hari ini luar biasa dalam Tuhan karena melalui teknologi kita bisa belajar jarak jauh. Hari ini saya mendengar atau melihat banyak tawaran-tawaran sekolah-sekolah Alkitab sudah membuka pembelajaran jarak jauh dalam Tuhan, dan ini menjadi sebuah kesempatan. Ada webinar yang sebagian bayar, sebagian free dalam Tuhan dan cukup baik untuk Anda ikuti. Itu akan menjadi sebuah persiapan mental bagi kita, memperlengkapi diri. Kita harus tahu dalam Tuhan apa yang sedang terjadi di dunia in the current time, dalam masa kini, dalam Tuhan, ya. George R.R. Martin mengatakan begini, knowledge is a weapon. Pengetahuan itu adalah sebuah senjata. Arm yourself well before you ride forth to battle. Jadi, saudara, pengetahuan adalah sebuah senjata. Perlengkapi dirimu dengan baik sebelum engkau pergi ke medan pertempuran. Nah, karena itu hari ini saya tantang orang-orang muda, mari belajar, perlengkapi diri, tambahkan knowledge lebih banyak lagi. Kalau mungkin saya pakai bahasa yang biasa, bahasa pasar, Anda dan saya harus jadi lebih pintar. Anda dan saya harus jadi lebih berhikmat. Anda harus mengerti bagaimana menyusun strategi dan lain sebagainya. Saudara percaya atau tidak, dalam Tuhan, orang-orang pintar, orang-orang berhikmat, itu memimpin orang-orang bodoh. Tidak ada orang pintar dipimpin orang-orang bodoh. Karena itu saya dorong kepada saudara, mari. Karena saya percaya tidak ada orang bodoh di dunia, dalam Tuhan. Yang ada adalah orang kurang belajar. Nah, kalau Anda dan saya terus belajar dan belajar, saya percaya Tuhan berikan hikmat, apalagi disertai dengan plus takut akan Tuhan. Itu adalah permulaan hikmat, kata firman Tuhan. Next, yang berikutnya, kekuatan yang cukup. Untuk memenangkan sebuah pertempuran, Anda perlu persiapan yang matang, persiapan yang
kuat, lalu kemudian kekuatan yang cukup. Anda perlu kekuatan yang cukup dalam menghadapi sebuah pertempuran. Margaret Thatcher mengatakan, you may have to fight a battle more than once to win it. Saudara-saudara. Jadi kita semua akan menyadari kenapa kita harus kuat. Karena kita akan menghadapi pertempuran itu tidak hanya sekali. Untuk memenangkan satu peperangan besar, dibutuhkan ratusan, ribuan dalam Tuhan pertempuran. Anda perhatikan. Dan kalau kita tidak kuat, tidak mungkin, karena Anda akan menghadapi pertempuran itu 1, 2, 3 kali dalam Tuhan. Berkali-kali kita harus melakukan sebuah pertempuran untuk memenangkan sebuah peperangan. Ya, karena itu ada kuat. Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Roh Kudus harus ada dalam diri kita. Pengurapannya harus bekerja. Ya, is anointing. Pengurapan dari Roh Kudus harus bekerja maksimal dalam diri kita. So, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saudara, Anda dalam menjangkau anak muda, dalam menjangkau generasi ini, sudah hebat. Mungkin ini sebuah mukjizat kalau kita bisa sekali kemudian kita bicara, sekali kita sentuh mereka, lalu kemudian mereka dimenangkan. Tapi faktanya yang ada adalah kita perlu battle berulang kali, kita perlu mengalami sebuah pertempuran, kita perlu berkali-kali mendekati mereka, berkali-kali kita berusaha merebut mereka sudah dari tangan dunia ini. Berkali-kali kita perlu berusaha untuk menarik mereka dari kehidupan yang berdosa. Nah, karena itu Anda dan saya perlu kuat. Secara spiritual kita kuat. Ya, nanti silakan dieksplor lebih lanjut. Yang ketiga, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Itu bicara tentang strategi yang jitu. Ya. Oke, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Mari kita lihat. Strategi akan sangat menentukan kemenangan di samping persenjataan. Wah, jadi kalau tadi malam, saudara-saudara kita sudah mendengar ada senjata-senjata rohani yang perlu kita gunakan. Dan saya ingin tambahkan, dalam Tuhan, Anda perlu yang namanya strategi. Panglima perang kita, atau bukan panglima perang, maksud saya adalah Panglima TNI. Suatu saat ditanya, dalam Tuhan, ketika pada waktu itu beberapa bulan yang lalu terjadi konflik di laut Natuna, dalam Tuhan ya. Ini di daerahnya kekuasaan Pastor Krendo dan Pastor Eko nih di Pontianak, ya, di daerah Natuna, Kalimantan Barat, saudara. Lalu ada pertanyaan muncul, Pak, kenapa kita tidak membangun, tidak membuat kapal induk? Cina sudah punya kapal induk, Amerika apalagi, negara-negara lain punya kapal induk. Kenapa Indonesia tidak punya kapal induk, saudara? Lalu kemudian dikatakan, oh, Cina itu punya persenjataan yang luar biasa. Kalau dibandingkan dalam Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Tapi Panglima TNI mengatakan, saudara, bicara tentang perang, bicara tentang strategi. Tidak hanya bicara tentang dalam Tuhan persenjataan. Kalau dibandingkan persenjataan kita, ini sebenarnya dibandingkan negara lain, kita banyak tertinggal dalam Tuhan. Tetapi, kalau saudara melihat dari ranking militer dunia, Indonesia kalau tidak salah berada di urutan 16. Kenapa? Dalam Tuhan. Ya, barangkali mungkin dalam Tuhan ada banyak faktor, tapi salah satunya dalam Tuhan yang menentukan sebuah peperangan adalah strateginya. Ya, strategi yang tepat menjangkau anak muda akan menghasilkan hasil yang maksimal. Kadang-kadang kita terobos saja begitu saja tanpa strategi, itu justru tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Ya, oleh karena itu Anda harus mengetahui, kalau Anda ingin menyusun sebuah strategi, Anda harus mengetahui kekuatan dan kelemahan musuh. Di mana? Anda harus mengetahui kekuatan dan kelemahan musuh. Yang kedua, Anda harus mengenali sebuah medan pertempuran. Nah, menarik sekali, saudara Tuhan, kalau Anda suka sejarah, maka Anda akan tahu peristiwa perang Vietnam, saudara Tuhan. Ya, perang Vietnam pada waktu itu ada Amerika intervensi di situ. Ini ada orang Amerika. Amerika masuk di situ, saudara Tuhan, dan saya tidak tahu kalau dalam film-film perang Vietnam, saudara Tuhan, itu dalam film tuh Amerika selalu menang. Tapi faktanya, saudara Tuhan ya, itu Amerika banyak mengalami kekalahan. Saudara, prajurit Amerika banyak mengalami kekalahan. Nah, saya nggak tahu kalau pada waktu itu ada Rambo, mungkin Amerika menang. Tapi karena pada waktu nggak ada Rambo. Nah, tapi perhatikan, kenapa?
Kenapa Amerika yang memiliki persenjataan yang jauh lebih hebat daripada komunis-komunis Vietnam bisa kalah dalam banyak peperangan? Karena mereka tidak menguasai medan. Jawabannya mereka tidak menguasai medan. Mereka tidak tahu medan pertempuran. Ya, pasukan-pasukan Vietnam begitu mereka menembak, dalam waktu singkat mereka hilang. Ada di mana? Ternyata hari ini terungkap banyak Islam Tuhan jalan-jalan tikus di bawah tanah. Dan Amerika pada waktu tentara Amerika tidak mengetahui. Nah, karena itu Islam Tuhan, saya pikir generasi yang paling tepat untuk memenangkan generasi muda adalah generasi ini sendiri. Anda adalah generasi muda, generasi para pemimpin orang muda. Anda adalah orang yang tepat karena Anda tahu medan. Barangkali saya sebentar lagi sudah tidak tahu medan orang muda seperti apa. Barangkali Islam Tuhan, Pastor Daniel, saya dan lain sebagainya sudah tidak terlalu paham. Bahasa anak muda pun kita barangkali sudah banyak ketinggalan. Anak saya bilang apa? Apa itu, Dek? Saya bilang, lalu dijelaskannya Islam Tuhan. Kapan hari saya chat dengan Pastor Daniel, lalu saya ikut-ikut bahasa anak muda Islam Tuhan. Pakai kata-kata singkatan Islam Tuhan. Ya. Jadi sekarang kalau chatting kan singkatan. Kalau saya ingin bertanya, saya tanya gini, saya tulis CP tuh gitu. Pastor Daniel tanya, apa itu CP? Padahal saya bilang ini siapa tuh? Siapa itu maksudnya Islam Tuhan. Jadi kita barangkali saya Pastor Daniel dan yang lain Islam Tuhan sudah mulai tidak mengenali medan dengan sesungguhnya. Dan Anda sebagai pemimpin orang muda yang hari ini hadir, saya percaya Anda mengetahui medan. Dan karena itu Anda bisa menyusun sebuah strategi untuk memenangkan sebuah peperangan. Ya. Pemimpin orang muda harus tahu dunia dan kultur orang muda. Yang berikutnya, semangat dan keberanian. How to win the battle. Anda perlu semangat. Anda perlu keberanian. Anda perlu api dalam diri kita. Perlu fire. Ya, teman-teman sekalian, dikatakan begini. George Bernard Shaw menuliskan, in a battle, all you need to make your fight is a little hot blood. Saya ulang lagi di bagian pertama ini. In a battle, all you need to make your fight is a little hot blood. And the knowledge that it's more dangerous to lose than to win. Jadi, dalam sebuah peperangan, untuk Anda bisa, apa yang Anda perlukan dalam sebuah peperangan, untuk Anda bisa memenangkan sebuah peperangan, itu adalah sedikit darah yang panas, dan mengetahui bahwa, saudara-saudara, kekalahan itu lebih berbahaya dari kemenangan. Nah, saya mengambil bagian yang pertama. A little hot blood. Hanya orang yang punya semangat dan keberanian yang luar biasa, yang tidak takut darahnya tertetes, darahnya tercurah. Ya, beberapa waktu yang lalu cukup viral, rame, seorang dokter yang biasa nyuntik orang lain ketakutan nangis ketika mau divaksin. Jadi ini seru. Nah, saudara, hari ini Anda sebagai orang-orang yang dipanggil, para pemimpin, sebagai para pemimpin hari ini, apakah kita takut menghadapi situasi dan kondisi yang semakin tidak mudah? Anda perlu yang namanya semangat dan keberanian. Alkitab berkata, Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Lalu kemudian dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Karena itu kita perlu terus membangun semangat dalam diri kita. Tuhan pesan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi kita yang perlu menyemangati diri. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain yang menyemangati kita, tapi kita perlu menyemangati diri. Puji Tuhan, hari ini melalui firman Tuhan, melalui renungan, barangkali sudah bisa mendapatkan sebuah semangat baru. Ya, semangat dan keberanian. Banyak pertandingan yang dilakukan, lalu kemudian mereka yang mengalami kekalahan dalam pertandingan atau kompetisi, mereka mengatakan, kami hilang semangat, kami kehilangan semangat, gara-gara kemasukan satu gol kami sudah mulai down, lalu kemudian kami hilang fokus, kalau sudah down hilang fokus, kami nggak bisa apa-apa. Tapi mereka yang semangat, saudara-saudara Tuhan, mereka lebih berpotensi memenangkan sebuah battle atau sebuah pertempuran. Dan itu pastikan hari ini saudara dan saya tetap semangat. Dan terakhir, kegilaan. Boleh diucapkan bersama saya, kegilaan. Kegilaan. Ada satu pernyataan yang menurut saya ini keren banget, saudara. Dikatakan, in the battle between logic and crazy always win. Itu kata Zena Black. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan siapa orang-orang yang saya quotes ini, saudara, karena waktu yang sangat terbatas.
Tapi pernyataan ini begitu luar biasa. In the battle between logic and crazy, crazy always wins. Dalam sebuah pertempuran, sekali lagi, dalam sebuah pertempuran antara logika dan kegilaan, kegilaan justru yang lebih banyak menang. Kegilaan yang justru selalu menang, saudara. Kadang-kadang kita karena terlalu logik, terlalu logika, kita kadang-kadang nggak berani melangkah. Anda perhatikan apa yang dialami ketika terjadi peperangan antara orang Filistin dengan orang Israel, lalu kemudian tampillah Goliat dalam Tuhan. Oh, Saul dan prajuritnya hitung-hitungan secara logik, kita tidak akan menang. Secara logika kita tidak mungkin menghadapi mereka. Mereka menjadi takut, mereka menjadi lemah, mereka menjadi tidak berdaya. Tapi ada seorang, ada seorang dalam Tuhan, ada seorang muda yang masih belia sekali. Dia menjadi orang yang saya pikir ini gila. Anak kecil berani menantang raksasa yang bernama Goliat. Sampai dikatakan, Goliat itu berkata, anjingkah aku? Saudara, kamu ini siapa? Kamu anak kecil. Halo. Kita perlu kadang-kadang menjadi gila dalam panggilan Tuhan. Karena kita menjadi gila dalam tanda kutip, saudara, di dalam menghadapi Tuhan sebuah panggilan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Yosua, saya pikir Yosua juga. Kalau orang lihat Yosua ini gila, muter-muter mengelilingi tembok Yeriko, ngapain? Satu hari, satu kali. Hari kedua, satu kali. Seterusnya sampai kemudian hari ke-7, sudah 7 kali muter. Lalu berteriak-teriak. Ini, what kind of battle? Ini pertempuran macam apa? Ini gila. Tapi crazy always wins. Daud, tadi saya sudah sebutkan tentang Daud. Lalu saudara, ada Elia berhadapan dengan Nabi Baal. Tuhan untuk membuktikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dia berbuat gila. Nabi Baal lebih banyak jumlahnya dari Elia dan beberapa orang yang menyertai. Dan dia siapkan itu persembahan, saudara, nggak ada apinya. Ini gila. Tapi kadang-kadang kegilaan kita mendatangkan mukjizat. Kadang-kadang kegilaan kita mendatangkan kuasa Tuhan. Kadang-kadang kegilaan kita sudah akhirnya kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat. Ya, silakan terjemahkan dengan baik, semua Tuhan. Perlu kegilaan. Lalu saudara lihat di samping kiri, saya tampilkan di peristiwa 10 November. Bung Tomo. Saudara, apa yang kita bisa petik dari sini? Kalau tadi semua Tuhan, ini kalau dibandingkan, pada waktu itu tentara nikah sekutu, istilahnya dengan tentara Belanda, semua Tuhan datang kembali ke Indonesia, mendarat di Surabaya, secara weapon, secara persenjataan, saudara, itu area-area Surabaya nggak ada apa-apanya. Area-area Surabaya nggak punya, mereka hanya punya sedikit senjata hasil rampasan perang dari Jepang, semua Tuhan, tetapi kita mengenal sudah ada istilah dengan istilah mereka perang dengan menggunakan bambu runcing, dan ini gila. Orang senjata yang cukup modern pada waktu itu semua Tuhan dihadapi dengan bambu runcing. Mereka lari belum dekat sudah kena tembak. Tapi sejarah mencatat kegilaan, kenekatan. Ini bonek, terus sudah bondo nekat. Nekatnya mereka, kegilaan mereka menghasilkan sebuah kemenangan. So, saya mau challenge teman-teman semuanya. Sebagai leaders, sebagai youth leaders, saudara, there is no excuse. There is no excuse. Nggak ada Tuhan istilahnya alasan begitu. Mengatakan, oh saya nggak punya fasilitas, oh saya nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya ini, nggak ini, nggak itu. Anda harus berani menerobos dengan kegilaan Anda. Saya percaya hal seperti yang kita lakukan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan akan tolong kita dan memberikan kemenangan. Terserah saya dengan cepat akan sampaikan. Ini fakta dari sebuah pertempuran. Nah, saya berharap saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan dengan baik. Ya, fakta dari pertempuran. Yang pertama, saudara Tuhan, tidak semua pertempuran selalu dapat kita menangkan. Mari kita berpikir logis. Tidak semua pertempuran selalu dapat kita menangkan. Tetapi jika Tuhan turut dalam pertempuran itu, kita pasti dapat melakukannya. Amin. Ya. Kenapa? Dalam Tuhan. Karena yang kedua, karena tidak semua musuh memiliki kekuatan yang seimbang dengan kita. Terkadang bahkan sering, saudara, musuh lebih kuat dari kita. Namun, jika Tuhan bertempur bagi kita,
kita pasti dapat memenangkannya. Yang berikutnya, makna dari pertempuran. The harder the battle, the sweeter the victory. Les Brown. Saudara, semakin keras kita bertempur, saya pikir hasilnya, kemenangannya semakin manis, semakin luar biasa. Jadi hari ini tantangannya cukup berat. Ya, gara-gara pandemi gereja menghadapi tantangan cukup berat. Tapi siapa yang tidak menyerah, siapa yang semangat, siapa yang berani gila terus dengan Tuhan, dia akan lihat hasil yang luar biasa. Barangkali saya memang sedikit disebut gila juga. Begitu lockdown bulan Maret, pas sehari sebelum saya berangkat ke Malaysia, ada pelayan di Malaysia lockdown, jadi saya akhirnya dari Samarinda saya ke Jakarta, ke Tangerang, dan kemudian saya istirahat, lalu kemudian lockdown. Lalu bulan Juni itu penerbangan sudah dibuka, dan begitu dibuka bulan Juni itu saya sudah terbang bolak-balik Samarinda, Tangerang, Samarinda, Tangerang. Gila nggak? Ya mungkin barangkali gila sih, gila. Karena pada waktu itu sungguh dalam Tuhan saya pikir, saya nggak tahu. Saya tanya teman-teman, belum ada yang berterbang, yang terbang. Pendeta-pendeta semuanya rata-rata mereka nggak berani terbang, tapi saya bolak-balik sampai hari ini. Tuhan tolong. Pernah kena nggak COVID? Kena. Saya pernah kena sungguh dalam Tuhan. Tapi Tuhan tolong saya. Nah, tapi kenanya nggak di pesawat, puji Tuhan. Ya. Lalu kemudian sungguh dalam Tuhan. Older man, nah ini yang menjadi awasan kita. Ini menjadi awasan kita. Ini fakta sebuah pertempuran. Older men declare war, but it is the youth that must fight and die. Ini Herbert Hoover. Ini keren banget nih pernyataannya. Older men declare war, but it is the youth that must fight and die. Orang-orang yang lebih tua, para pemimpin yang lebih tua, mereka mendeklar, mereka menyerukan perang, ayo perang. Tapi ternyata orang-orang muda yang harus bertempur, orang-orang muda yang harus pergi bertempur dan berani mati. So, siapa youth? Jua. Anda dan saya. Ya, saya menganggap diri saya masih muda. Saudara, Anda dan saya, kita sungguh dalam Tuhan. Kadang-kadang dikatakan, real better. Ini sebuah pertempuran dimulai sungguh dalam Tuhan. Dan ternyata ini banyak seperti ini. Older men declare war, but it is the youth that must fight and die. Anda dan saya harus fight. Anda dan saya harus berani mati demi kerajaannya. Saya tutup dengan, saya ajak kita membaca ayat firman Tuhan ini. Sama-sama, yuk. Apabila engkau keluar berperang melawan musuh, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, kekuatannya lebih besar, maka janganlah engkau takut padanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Haleluya. Saya berharap bahwa hari ini sudah diberkati melalui morning devotion ini. Saya agak mundur sekitar 5 menit dan bolehkah saya ajak kita mengambil waktu 1-2 menit untuk kita berdoa bersama-sama. Haleluya, Yesus. Haleluya. Orabaya sikindara labaya sanda. Barangkali ada banyak di antara kita yang bertanya, sungguh Tuhan, bagaimana Pak caranya? Bagaimana Pak strateginya dan lain sebagainya.เราpastikan sungguh Tuhan hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang terus mengupgrade diri menjadi sebuah good preparation, sebuah well preparation, sebuah persiapan yang baik. Barangkali Anda bingung, Pak, gimana, sulit keadaannya, fasilitas tidak ada. Barangkali ini kita harus belajar menjadi lebih gila bersama dengan Tuhan. Sebab ketika kita menjadi gila bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan seluruh jalan keluar. Tuhan akan memberikan mukjizatnya. Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Berdoa Tuhan hari ini buat rekan-rekan youth leader yang hadir di Zoom ini, Tuhan. Berkati Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan. Agar mereka Tuhan mampu melangkah lebih dalam lagi Tuhan. Menangkap pesan Tuhan hari ini Bapa. Tidak ada seorang pun mereka menjadi takut dan gentar Tuhan. Karena Engkau bersama dengan kami.
Kami tahu Tuhan, yang di hadapan kami lebih hebat. Kami tahu yang di hadapan kami lebih kuat. Kami tahu Tuhan, yang di hadapan kami greater than me Tuhan. Tapi Tuhan, hari ini kami percaya kalau Tuhan berserta dengan kami dalam pertempuran, Tuhan akan memberikan kemenangan. Berkati semua rekan-rekan youth leaders pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya.